Kekuatan vibrasi positif untuk menaikkan omset penjualan 100 kali lipat. Bagaimana sih caranya untuk menaikkan omset penjualan dengan kekuatan vibrasi yang positif? Teman-teman semuanya, cara ini sifatnya tidak instan, tapi merupakan harapan baru bagi Anda yang memiliki kendala untuk menaikkan omset penjualan dalam perdagangan Anda. Mungkin Anda selama ini sudah meningkatkan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan Anda, tapi omset Anda masih segitu-gitu aja, tidak ada kenaikan yang pasti. Mungkin selama ini Anda sudah memperbaiki produk Anda, memperbaiki kualitasnya, tapi entah kenapa pembeli masih saja membeli ke dagangan orang lain. Mungkin Anda selama ini sudah gencar berpromosi, tapi omset Anda masih juga belum naik. Anda merasa dagangan Anda sepi. Anda ingin kenaikan yang berarti. Apakah bisa dengan kekuatan vibrasi positif untuk meningkatkan penjualan? Jawabannya adalah sangat bisa. Tetapi perlu proses, tidak langsung terjadi begitu saja, ya. Nah, kekuatan vibrasi positif adalah kekuatan yang dipancarkan dari dalam diri kita, tepatnya oleh pikiran dan emosi kita ke alam semesta, dan memengaruhi serta menarik orang dan kejadian seperti yang diharapkan, yaitu kenaikan omset. Kekuatan vibrasi positif sebenarnya kekuatan dari hukum tarik-menarik. Kekuatan ini dipancarkan dari dalam diri kita, dan kuncinya ada di dalam pikiran. Kenapa pikiran? Karena pikiran adalah drivernya emosi kita. Nah, berkaitan dengan omset penjualan yang menurun, bisa jadi disebabkan bukan karena promosinya yang jarang, bukan karena pelayanannya yang buruk, atau kualitas produk yang buruk juga, tetapi lebih disebabkan faktor non-teknis, yaitu vibrasi yang kita pancarkan ke alam semesta ini. Usaha secara teknis sifatnya memang sangat penting, misalnya pelayanan prima, menjaga kualitas produk, dan strategi promosi yang jitu, tapi juga harus dibarengi dengan faktor non-teknis, yaitu kekuatan vibrasi positif dari dalam diri kita. Sekarang kita cari tahu apa itu vibrasi negatif yang membuat penjualan menurun atau dagangan kita tidak laris. Dan nanti juga kita akan pelajari apa saja vibrasi positif yang dapat meningkatkan penjualan kita. Keduanya ini akan kita bahas pada video kali ini. Pastikan Anda menyimak terus ya. Dulu ada cerita menarik dari guru pengembangan diri saya. Beliau ketemu seorang penjual kain di pasar. Penjual ini mengeluhkan barang dagangannya yang sepi. Lantas guru saya dimintai tolong untuk membantunya melariskan dagangannya dengan dimintai jimat penglaris. Guru saya tersenyum. Lantas guru saya mengambil secari kertas, dituliskanlah mantra-mantra sakti. Kemudian dilipatnya dengan rapi dan ditaruhlah kertas tersebut di bawah kain dagangannya. Ia bilang, "Saya taruh di sini jimatnya, jangan dibuka ya." Si penjual sangat percaya penuh jimat itu bisa mendatangkan pelanggan yang banyak. Setelah 1 minggu berlangsung, ternyata penjual tadi merasa ada peningkatan penjualan. Tidak seperti biasanya yang sepi pembeli. Kini dalam waktu seminggu tersebut, selalu banyak pembeli baru ke barang dagangannya. Si penjual merasa senang sekali, kemudian menghubungi guru saya tersebut, katanya jimatnya manjur. Si penjual ingin tahu jimat apa yang telah diberikannya itu. Lantas, didatangi lagi si penjual tadi oleh guru saya, dan guru saya pun bilang, "Coba sekarang jimatnya kamu buka." Saat dibuka oleh penjualnya, ia sangat kaget. Tulisannya hanyalah laris dengan emotikon senyum. Ting, begitu. Sudah cuma itu. Si pedagangnya ini keheranan, cuma begitu tok kok bisa katanya. Wow, ini di luar perkiraan banyak orang. Bahkan dukun pun harus puasa dulu kemudian bikin jimat yang aneh-aneh agar manjur. Lantas kenapa guru saya hanya menulis kata laris ditambah dengan senyuman bisa membuatnya laris beneran? Kuncinya ternyata bukan pada jimatnya, bukan juga pada pembuat jimatnya, tapi pada kepercayaan orang yang memegang jimat itu. Orangnya yang sangat percaya penuh. Jimat itu pembawa rezeki misalnya, itulah yang terjadi.
Rasa percaya inilah adalah kekuatan besar yang dapat menarik kejadian yang serupa dengan apa yang dipikirkannya itu. Terlepas hukum jimat itu boleh atau tidak, termasuk dalam sudut pandang agama, khususnya bagi teman-teman yang Islam, jelas dilarang menggunakan jimat, apalagi percaya dengan jimat karena berpotensi kesyirikan. Di sisi lain, dari peristiwa ini dapat kita pelajari bahwa rasa percaya itu merupakan kekuatan vibrasi yang positif. Ia berasal dari keyakinan, rasa yakin, rasa percaya, optimis, itulah yang memancarkan getaran energi positif ke semesta dan menarik kejadian yang serupa dengan apa yang dominan kita pikirkan dan rasakan. Sebaliknya, apa yang terjadi pada saat dagangannya sepi, si pedagang tadi bisa jadi merasa minder dengan dagangannya. Bukan berarti produknya jelek, tapi bisa dipengaruhi dari orangnya yang minder, tidak yakin dengan dirinya, sehingga ada rasa yakin bahwa dirinya tidak layak. Begitu pula dagangannya, juga sama, apapun yang ia jual tidak akan laku. Inilah rasa yakin yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar. Ini sangat halus sifatnya, tidak terasa. Bahkan orangnya sendiri pun tidak akan mengakuinya. Atau bisa jadi disebabkan karena ia punya keyakinan dirinya tidak layak memiliki banyak uang. Dirinya tidak layak menjadi kaya misalnya. Masih ada program-program negatif tentang uang dalam dirinya. Sehingga usaha apapun akan tersabotase dengan keyakinannya sendiri itu. Misalnya ada bisikan halus, jangan laku, nanti saya punya banyak uang, itu berbahaya, nanti saya jadi sombong, misalnya seperti itu. Lantas vibrasinya yang muncul adalah negatif yang terpancar ke alam semesta. Itulah yang terjadi pada realitanya. Ingat ya, bisikan ini yang dari dalam program-program pikiran negatif itu halus sekali. Karena ia adalah program-program pikiran yang tertanam sejak lama sehingga tidak disadari. Ia ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Atau bahkan kalau misalnya disadari ya, itu akan dianggap benar. Walaupun kenyataannya itu justru tidak membangun, itu justru tidak menjadikan kita lebih hebat, enggak? Atau justru itu menghambat diri kita. Tetapi itu dianggap benar. Inilah penyebabnya sabotase diri, sabotase energi dan vibrasi diri kita. Dan yang terjadi justru sebaliknya. Ada energi negatif yang menolak datangnya pembeli tanpa disadari. Mungkin Anda skeptis, Anda nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini, saya tahu. Tapi ketahuilah bahwa inilah faktor non-teknis yang menyebabkan doa-doa kita tertahan, tidak cepat terkabulkan. Atau yang juga bisa menyebabkan usaha-usaha tidak lancar, selalu gagal dan terhambat kinerjanya. Ataupun kalau berhasil, itu pun tidak bertahan lama. Semua tergantung belief system kita, yakni prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita anggap benar dalam diri kita sendiri. Nah, lantas dari kisah tadi, kenapa begitu diberi jimat pelaris dagangannya menjadi laris beneran? Jimat tersebut tidaklah berperan apa-apa, kecuali hanya menjangkar rasa percaya dirinya saja. Sehingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ia percaya juga berubah berkaitan dengan dirinya dan barang dagangannya. Sehingga itu sangat berpengaruh pada tindakannya, cara berbicaranya, tingkah lakunya, dan habitnya. Semua itu memancarkan gelombang energi atau vibrasi yang kuat ke semesta, sehingga mempengaruhi dan menciptakan realita baru sesuai dengan apa yang dia sangka itu. Jadi, sebenarnya jimat itu tidak perlu. Jimat itu hanya diperlukan bagi orang yang lemah keyakinan dirinya dan Tuhannya saja. Itulah kenapa sebabnya dalam ajaran agama sekalipun dilarang menggunakan jimat, karena berpotensi kesyirikan. Maksudnya tidak percaya lagi pada kekuatan asli yang ada dalam dirinya yang telah diberikan oleh Tuhan. Atau bahkan melupakan kekuatan Tuhan sendiri yang telah memberikan kehebatan pada dirinya itu. Sebaliknya, bila kita sudah paham bahwa dalam diri kita ada kekuatan besar yang sudah ditanamkan Tuhan, maka kita tinggal menggali dan menggunakan itu. Caranya ialah dengan memiliki belief system yang positif. Belief system yang membangun, belief system kelayakan diri. Belief system ini akan berubah menjadi harga diri yang kuat. Apalagi ditambah dengan kekuatan doa misalnya, melibatkan kekuatan Tuhan. Energinya akan jauh lebih besar dan berpengaruh sangat kuat pada apapun yang kita lakukan.
Termasuk lagi, bila teman-teman mengerti dengan cara menggunakan kekuatan pikiran ya, misalnya membuat sahabat virtual, dampaknya asli nyata. Efeknya ini, bila dilakukan dalam jual beli akan sangat kelihatan sekali dampaknya. Salah satu contoh testimoni ini, Safir harus dilatih terus. Saya beri perintah ke Abi kemarin. Isi perintahnya begini, hari ini saya tidak mau tahu bahwa pelanggan pecel lele sejumlah 20 orang hari ini. Dan ternyata jumlahnya pas sesuai perintah ke Abi alias Denny, sejumlah 20 orang. Nah, ini menyuruh ke Safirnya atau anak buah imaginernya mendatangkan pelanggan 20. Yang datang berapa? Ya 20. Begitu. Bahkan ada juga testimoni yang lebih gila lagi, seperti ini. Testimoni program Safir. Sebelum penjualan dalam satu akunnya tiap hari antara 4-5 juta saja. Ajaibnya tadi malam dan hari ini 2 kali lipat penjualannya. Padahal tidak ada program promo dan lain-lain. Setelah akun seperti biasa, tapi penjualan bisa doubling. Bismillah, selanjutnya tripling, dan seterusnya. Amin ya Rob. Nah, ini adalah dampak dari penggunaan sahabat virtual yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata yang diaplikasikan dalam bentuk jual beli atau perdagangan. Bisa meningkatkan penjualan dengan sangat drastis. Sahabat virtual atau disebut juga anak buah imaginer adalah teknik kekuatan fokus pikiran yang dibentuk menjadi figur manusia, kemudian diperintahkan untuk melakukan tugasnya. Misalnya mendatangkan pelanggan baru setiap harinya. Itu bisa terjadi dengan mudahnya. Fungsi utama anak buah imaginer adalah menguatkan vibrasi positif kita. Nah, bagaimana cara membuat anak buah imaginer ini? Caranya ialah harus paham dulu bagaimana cara kerja pikiran, kemudian tinggal Anda buat anak buah imaginernya sendiri. Ini sudah saya jelaskan dengan sangat rinci pada buku tersebut. Lengkap mulai dari cara kerja pikiran sampai caranya membuat. Di dalam buku ini saya jelaskan bagaimana cara mudah membuat anak buah imaginer sebanyak 5 cara atau 5 metode. Anda bebas menggunakan metode yang mana sesuka Anda. Cara yang pertama, menggunakan teknik eco part. Cara yang kedua, menggunakan teknik menggandakan energi diri. Cara ketiga, menggunakan teknik mengambil energi dari alam semesta. Cara keempat, menggunakan teknik memanggil versi diri kita yang sudah sukses dari dimensi lain. Cara kelima, menggunakan teknik introject figure expert. Yang harus Anda pahami adalah bahwa anak buah imaginer ini sifatnya adalah memaksimalkan kekuatan pikiran kita sendiri dan cara untuk memperbesar energi vibrasi positif kita. Dan ingat bahwa kuncinya ada di dalam pikiran. Pikiran kita adalah alat yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Tinggal kita pakai dan dimaksimalkan penggunaannya untuk mendatangkan banyak keberuntungan dalam hidup, termasuk dalam hal perdagangan atau bisnis. Apakah cara ini terkait dengan law of attraction? Tentu sangat terkait sekali. Penjelasan singkatnya seperti ini. Saat pikiran kita fokus dengan program-program yang ada di dalamnya, maka emosi kita menjadi lebih terberdayakan. Otomatis, energi diri kita menjadi lebih kuat atau menjadi vibrasi yang positif. Vibrasi positif inilah yang bersinggungan dengan hukum semesta, yakni salah satunya hukum tarik-menarik. Kita akan menarik apa yang dominan kita pikirkan, yang kita rasakan dan kita lakukan. Apa yang dominan kita pikirkan akan menjadi program berupa belief system yang tertanam di bawah sadar. Belief system inilah yang menjadi emosi atau perasaan kita. Dan emosi inilah yang sejatinya memancarkan getaran energi ke semesta. Inilah vibrasi diri itu. Dan inilah hukum tarik-menarik bekerja buat kita. Sebagaimana contoh penjual kain tadi, saat dirinya tidak yakin, yang ia pikirkan adalah hal-hal yang melemahkan, sehingga menjadikan belief sistemnya meyakini dan merasa bahwa dagangannya tidak laku. Sebaliknya, saat diberikan jimat, ia percaya, pikirannya tidak menolak, karena pasti terjadi. Maka belief sistemnya terbentuk bahwa jimat pasti mendatangkan banyak pelanggan. Emosinya memancarkan vibrasi yang kuat ke semesta dan menarik realita sebagaimana yang dominan ia pikirkan itu. Tapi sekali lagi, jimat itu tidak penting ya apabila Anda sudah tahu bagaimana cara menggunakan pikiran dan emosi dengan tepat untuk menarik kejadian yang Anda inginkan. Karena potensi sesungguhnya bukan pada jimatnya, melainkan pada diri kita sendiri, yakni pikiran sadar dan bawah sadar yang selalu terkoneksi langsung dengan semesta dan bahkan dengan Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya ialah jika ingin menaikkan omset,
penjualan dengan teknik vibrasi positif dan law of attraction, maka tingkatkan rasa percaya diri, tingkatkan rasa bahagia, tingkatkan rasa penuh syukur, tingkatkan energi diri Anda dengan hal-hal yang positif. Pikirkan dan biasakan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan setiap pagi Anda membayangkan dan merasakan penjualan Anda sudah sangat laris. Itulah kenyataannya dalam pikiran Anda. Jangan lihat realitanya. Mungkin dagangan Anda tidak laris sama sekali, dagangan Anda sepi. Itu hanyalah realitanya. Tapi jangan fokus ke situ. Fokuslah ke apa yang benar-benar Anda inginkan. Yakni Anda ingin laris, maka pikirkan, bayangkan dan rasakan itu sudah laris. Anggaplah itu kenyataan yang sudah terjadi dalam alam pikiran Anda, sehingga nantinya itulah yang menarik kejadian yang serupa dengan apa yang Anda pikirkan barusan. Ingat, jangan terfokus pada realitanya. Realita itu adalah akibat dari apa yang dominan kita pikirkan, dominan kita rasakan, dan dominan kita lakukan. Sehingga ubahlah dulu penggerak faktanya, yaitu pikiran kita yang di dalamnya ada belief system. Itulah dulu yang harus diubah, maka nanti realitanya juga pasti ikut berubah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai saat ini. Bagikan video ini jika bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu pada video berikutnya.